tadi kita bicara taman karena itu adalah salah satu landmark Ibu. Taman bukan sekedar taman. Tapi ada juga hal yang sebetulnya Ibu lakukan dan kemudian seperti Ibu fight betul itu, yaitu pembongkaran kompleks prostitusi Doli yang sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ada satupun yang menggubris untuk kemudian pada satu saat bahwa itu akan hilang. Dan Ibu lakukan itu. Pertimbangan Ibu seperti apa? Sebetulnya saat itu ya awalnya adalah saya ingin menyelamatkan anak-anak di sana. Dan anak-anak di sana ini ternyata juga bisa mempengaruhi anak-anak lain di Surabaya. Nah, kalau saya tidak melakukan ini, maka masa depan anak-anak Surabaya akan hancur gitu. Itu yang saya lihat sebenarnya. Saya bukan ulama, saya harus melihat bahwa ini dari sisi saya tanggung jawab saya sebagai wali kota. Karena banyak anak-anak yang kita temukan misalkan kasus trafficking, itu kemudian ternyata ada benang merah dengan anak-anak yang tinggal di sana begitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan saya, kalau tidak saya lakukan ini, bagaimana masa depan warga Surabaya nanti kelak gitu. Tapi Ibu berhadapan dengan sebuah bisnis klasik yang besar, backing yang juga tidak kecil sebetulnya pada saat itu. Ya, saya tahu itu. Cuman kan masalahnya keyakinan itu bahwa ini akan merusak warga saya, bangsa, warga Surabaya, maka saya harus punya keyakinan bahwa itu pasti bisa. Saya selalu pegang bahwa dulu saat kemerdekaan kita juga tidak punya senjata yang modern seperti musuhnya. Tapi kenapa kemudian kita bisa merdeka? Itu yang saya selalu pegang gitu. Dan ternyata ya sekarang seperti itu. Saya melihat sekarang saya ke sana, anak-anak bisa tersenyum lepas. Dulu seperti tertekan begitu. Itu sekarang saya senang sekali. Kemarin saya ke sana, anak-anak bisa tersenyum lepas begitu, ketawa lepas. Itu nggak ada beban. Mereka seperti anak-anak yang lain. Sering kali anak di sana kalau ditanya rumahnya mana, mereka nggak mau nyebut karena mereka malu. Ini kan nggak boleh gitu. Ini ada gambar Ibu dekat dengan anak-anak, tapi saya tidak tahu apakah ini di Doli atau bukan. Coba kita lihat. Oh, ini pasti di taman ini, bukan. Nah, coba kita lihat. Kemudian ini, itu genuine betul. Dan saya kalau orang bilang, kalau ditanya apakah pencitraan, gimana Ibu jawab? Ini anak ini yang tadi meluk saya. Itu saya temukan dia bapaknya tuh seorang sopir. Nah, kemudian bapaknya tuh nabrak yang orang. Tadi memeluk Ibu ya? Yang tadi tuh nabrak orang, kemudian di penjara. Nah, dia bertiga dengan 3 saudaranya. Itu ditinggal oleh lari ibunya. Tinggallah dia sama neneknya. Neneknya sudah tua, jalannya udah bongkok gitu. Nah, kemudian saya rutin datang ke tempat dia. Seminggu sekali saya datang ke tempat dia. Nah, akhirnya anak kakaknya dia itu nakal sekali. Jadi saya punya tempat untuk anak-anak yang nakal Surabaya, itu kita karantina. Jadi yang kelas 5 SD sudah nyopet, sudah minum gitu. Saya tempat ada asrama untuk itu. Nah, kakaknya dia saya masukkan di situ, kemudian ini anak ini nggak bisa jalan dia. Jadi nggak bisa jalan, akhirnya saya ambil, kita rawat juga anak-anak tempat, kita buat namanya anak tempat berkebutuhan khusus. Saya masukkanlah di sini anak ini. Neneknya sekarang udah meninggal. Ibu, sering pemimpin itu hanya melihat rakyat itu sebagai kerumunan orang. Kan begitu, among the crowded ini rakyat banyak nih. Jadi kita pemimpin itu lihatnya sebagai kerumunan, tapi begitu Ibu masuk ke situ, itu tidak melihat rakyat sebagai kerumunan, sampai ke personal touch. Jadi Ibu menyentuh pribadi dan individu, termasuk kelompok-kelompok kecil seperti yang bermain dengan anak-anak. Itu apa yang membuat Anda seperti itu? Saya dipilih oleh mereka. Sebetulnya kalau mereka memilih saya, mereka kan berharap sesuatu kepada saya. Apakah jalan yang dibuat, oke, jalan kita buat, saya buat. Apakah kota Surabaya bersih? Tapi kalau mereka kemudian tetap tidak merasa senang, mereka tetap merasa tidak bisa sejahtera, untuk apa mereka milih saya? Ya, ada yang bilang setelah saya dipilih, saya tidak peduli, kan gitu, kira-kira begitu. Makanya saya mengerti sekarang kenapa kemudian ada gambar seperti ini. Jadi orang ada Save Risma. Coba lihat. Jadi ada orang atau rakyat yang minta mengharapkan Ibu gitu. Jarang ada begitu. Kira-kira gitu.
Save Risma for Better Surabaya. Ini tidak direkayasa bukan? Saya tidak pernah tahu ini. Ada gambar ini saya tidak pernah tahu. Nah, Ibu sering kalau saya setuju. Semua yang kita bangun entah infrastruktur apapun tujuannya adalah manusia, iya, bukan? Tujuannya manusia. Tujuannya manusia. Jadi saya pun kalau misalkan akan membangun jalan, saya sampaikan ke warga saya, nanti kalau sudah ini jadi, tolong jangan pindah meskipun itu dirayu dengan harga mahal. Kecuali memang sudah tidak bisa ditahan. Kenapa saya bilang itu? Kalau saya bangun jalan, kemudian Anda pindah, saya bangun jalan untuk siapa? Nah, sambil kemudian karena orientasinya pada manusia, Anda membentuk sentra-sentra industri yang pernah Anda jelaskan ketika saya ikut di Surabaya itu hanya untuk kerupuk aja ada tempatnya. Betul. Sepatu ada tempatnya. Apalagi yang lain? Sekarang banyak sekali di Surabaya. Saya bisa membuat kurang lebih 2.600 kelompok UKM yang anggotanya kurang 2.600 kelompok UKM. Tapi anggotanya 100 ribuan orang ya. Di situ kita buat produksi-produksi, jadi keluarga miskin itu kita ajari mereka untuk berusaha. Sekarang tambah lagi, mungkin sudah lebih dari 4.000. Saya terus sampaikan kenapa, saya bilang, kota ini boleh maju, kota ini boleh besar, tapi warganya jangan jadi penonton gitu. Warganya adalah harus jadi pelaku di kotanya sendiri. Ibu, kita jalan lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.